Ya, ini media dan alat digunakan. Penilaiannya tes tulis atau penugasan nanti LKPD ya, di akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk ke proses pembelajarannya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi kita seperti biasa sesuai dengan jadwal setiap hari Rabu kita masuk di classroom ya. Sebenarnya kita masuk di classroom. Kemudian hari ini kita dijadwalkan untuk Gimit ya. Hari ini kita dijadwalkan untuk Gimit dan hari pagi tadi saya udah share di classroom ya. Saya masukkan di classroom itu ada modul ya, modul untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Link absen juga sudah masukkan ya, dan LKPD ya. Mungkin sudah dibaca kali ya LKPD-nya, modulnya. Belum, Pak. Belum sempat ya. Iya. Nanti dibaca ya setelah kita pertemuan di Gimit hari ini. Oke. Udah hadir semua hari ini? 1, 2, 3. Nanti jangan lupa ya link absen ya. Hari ini saya yang absen, yang saya sapa yang ada dulu nih. Ya. Ibu Pak Ahmad, Ahmad Saifuddin, ada Ahmad Saifuddin? Ahmad Saifuddin ada? Oke. Hadir, Pak. Hadir. Semangat Pak Ahmad ya, masih pagi. Ada, Pak. Iya, masih pagi, semangat. Gimana kabarnya Pak Ahmad Saifuddin hari ini? Lin, kabarnya gimana? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya? Sehat. Keluarga sehat semua, Din? Sehat. Iya, oke, semangat. Alhamdulillah, Pak, sehat semua. Oke. Terus Dwi Maulida, ada Dwi? Ada, Pak. Siap. Sehat, Dwi? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangatnya kayaknya makan pagi, sarapannya banyak ini, dari semangatnya nih, Dwi ini. Iya, Pak. Sarapan pisang godok. Dibawa nggak pisangnya? Kirim ya. Iya, Iya. Pak. Nanti saya kirim DNA. Sehat ya, Dwi ya? Keluarga sehat semua, Dwi? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Yang ketiga, Novita. Mana Novita? Ada, Pak. Novita di mana Novita? Oke, Novita. Di rumah, Pak. Di rumah ya. Sehat, Nov? Alhamdulillah sehat, Pak. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat ya. Semangat terus Novita. Yang keempat, Siap. Mas Suli. Mana Mas Suli? Mana Mas Suli? Ada Mas Suli? Belum kelihatan nih Mas Suli. Oke. Sehat Mas Suli? Alhamdulillah sehat Pak, habis sarapan bangun ini Pak. Waduh, jangan banyak-banyak Mas Suli, ntar ngantuk jadinya. Habis minum kopi juga loh. Oh gitu. Sarapan minumnya kopi ya. Oke, sehat Mas Suli ya. Keluarga sehat, keluarga ya. Ya Pak. Oke. Ya, selanjutnya Mas Yudi. Mana Mas Yudi? Hadir, Pak. Mas Yudi hari ini rapih bener penampilannya Mas Yudi ya. Ya, Pak. Kan ada diet guru. Sehat ya Mas Yudi ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Semangat terus Mas Yudi. Ya. Selanjutnya Kadek Soka. Hadir Pak. Hadir. Mana kurang semangat nih? Hadirnya kurang semangat nih. Iya Pak, belum makan ini Pak. Belum makan. Iya Pak. Sarapan dulu. Bangunnya siangan kali ya, Kadek ya? Enggak siang Pak, cuma jam 8 baru bangun Pak. Jam 8 cuma ya. Bangun pagi itu kita lebih fresh ya, otak lebih fresh. Jadi kalau bisa bangun lebih pagi lagi ya. Kalau bisa jam 3. Ya semuanya nih ya, kalau bisa jam 3 bangun tuh. Ya, jadi pas jam begini nggak bakal ngantuk kok. Ya, malah fresh, seger malah otak. Ya. Sehat Iya, ya, Pak. tadi sehat ya. Sehat Pak, terima Keluarga kasih. sehat ya. Oke. Sehat Pak. Selanjutnya Jainul. Jainul mana Jainul? Hadir, Pak. Nih,
semangat nih. Mana ya nggak kelihatan? Halo, Pak. Siap. Ya, ini penampilannya baru nih Jenul kayaknya. Sehat, Jenul? Siapa? Keluarga sehat, Nul? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat terus ya. Alhamdulillah sehat selalu ini Pak. Siap ya. Selanjutnya terakhir nih yang udah Semangat, Pak. hadir. Samsudin, mana Samsudin nih? Siapa? Samsudin kok lesu sih Samsudin ini? Hah? Kenapa Sam? Ada masalah apa? Habis nonton bola, Pak. Nonton bola. Di jam berapa tuh nontonnya tuh? Jam 2, Pak, baru tidur. Nah, ya. Ya, udah pasti ya kalau tidur jam 2, jam 8 ya ngantuk. Ya. Jam 2 masih nonton bola ya. Sampai jam 3, jam 4, tidur 2 jam kurang. Ya. Di ini ya Din ya, dikurangin lagi Din ya. Siapa? Kurangin Din atau dipilih waktunya kalau untuk nonton malam itu dipilih waktunya. Kalau besok ada gimmick seperti ini ya kalau bisa pilih lah ya mana yang lebih bagus ya Din ya. Oke, ada yang belum saya ini kayaknya udah semua ya. Ada yang udah belum, semua ya. Pak. Siapa yang belum nih? Ngopita itu, Pak, belum. Oh, kita Ngantuk belum tuh. 2 kali kita. Sudah. Oke ya, pada kesempatan pagi ini ya kita akan membahas tentang Commonwealth. Tapi sebelum ke sana, baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Ya, karena sehat itu suatu hal yang paling utama. Ya, kesehatan nggak ada nilainya. Ya, nggak ada nilainya. Sehat, makanya tetap di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ya Nana ya. Oke, kita berdoa dulu. Oke, baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, ketua kelasnya Samsudin. Silakan Siap, Pak. Baik, teman-teman. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya pelajaran yang kita pelajari dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hamsudin. Ya, kita lanjut ke materi. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang diesel konvensional. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang diesel konvensional. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang sistem bahan bakar diesel common rail. Ya, bahan bakar common rail. Ya, EKD-nya ya ini indikatornya ya yang kita harapkan nanti kita bisa mencapai memahami prinsip, menguraikan fungsi komponen-komponen common rail, mendiagnosa kerusakannya ya, bahkan nanti diharapkan bisa menyajikan kerusakan komponen sistem bahan common rail ya. Tujuannya pada pembelajaran hari ini ya, nanti kita menggunakan sumber belajar dari internet juga ya. Selain diskusi, kita langsung diskusi menggunakan media sumber belajar dari internet ya, untuk memahami prinsip kerja sistem bahan common rail. Yang kedua, untuk menguraikan fungsi komponen-komponen sistem common rail. Yang ketiga, dapat mendiagnosa kerusakan bahan bakar common rail. Yang keempat, menyajikan kerusakan komponen sistem common rail ya. Ini ada persepsi, saya di sini nggak bisa tampilkan ya, saya tampilkan di lainnya. Bentar.
Sejarah Common Rail Fuel System. Sejarah Common Rail Fuel System dimulai dengan pembuatan prototipe pada akhir tahun 60-an Kelihatan ya oleh gambarnya? Mr. Hiber di Switzerland. Lalu Mr. Sudah, Genser dari Pak. Swiss Federal Institute of Sudah, Petrol amin ya. memfokuskan diri dalam hal ini. Pada pertengahan tahun 60-an, Keluar, Pak. Shohei Ito dan Oh, Masahiko bentar. Miyake, Japanese dari Denso Corporation, mengembangkannya untuk heavy duty vehicle dan berhasil dengan produk pertamanya yang dinamakan ECD U2 Common Rail System yang dipasang pada Hino Racing Ranger Truck dan dijual kepada umum pada tahun 1995. Selanjutnya, mulai tahun 1997, Robert Borsgem mulai memproduksi untuk dipakai pada passenger car. Common Rail Engines juga dipakai pada kapal laut dan lokomotif. Dengan adanya krisis minyak bumi dan emisi, maka sekitar tahun 1990-an mulai banyak yang mengadopsi Common Rail System. Misalnya Fiat, dikenal dengan JTD, dipakai pada Fiat Panda, Alfa Romeo, dan Volvo. Common Rail System saat ini semakin banyak dipakai. Navy Automotive System dari USA juga memproduksinya. Hampir setiap pabrik memberi nama khusus pada sistem ini. Oke ya, jadi itu sedikit tentang sejarah Common Rail. Ya, sejarah tentang Common Rail. Sebenarnya sudah lama ada Common Rail ya, cuman di kita baru belum lama ini. Ya, belum lama ini rame ya. Penting nggak kita belajar Common Rail? Ya, penting nggak kita belajar Common Rail? Siapa? Penting banget, Pak. Ya, jadi begini ya. Saat ini kendaraan Common Rail sudah banyak kita temuin di jalan. Ya, kalau dulu kita lihat diesel itu hanya pada kendaraan-kendaraan besar seperti bis, truk, ya, dan lain-lain. Ya. Ternyata sekarang sudah banyak diminati, sudah banyak digunakan di kendaraan-kendaraan SUV atau passenger. Artinya apa? Kita sebagai ya calon-calon mekanik, calon-calon montir ya, atau mekanik ya, kita itu mekanik ya, calon-calon mekanik itu nggak bakalan sepi job, nggak bakalan sepi job. Ya, kerjaan sudah menunggu kita ya sebagai calon-calon mekanik. Jadi nggak perlu cari kerja, tapi kerjaan sudah menunggu kita di depan. Apalagi kalian mau belajar tentang Common Rail ini, karena masih sedikit sekali nih, masih sedikit ya, teknologinya juga terbaru ya. Kalian belajar di konvensional aja udah bagus ya, udah bagus. Oke, sekarang kita belajar tentang Common Railnya. Apa sih bedanya konvensional yang lama dengan yang baru? Pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama ya. Ini ada sistem bahan bakar Common Rail. Kalau kita lihat dari yang konvensional juga sama ya, dari bahan bakar, dari tangki, ujung-ujungnya pasti ke injektor ya, ujung-ujungnya ke injektor. Cuma kalau kita lihat di diagram sini ada pre-priming pump, ada pompa tekanan tinggi, ada Common Rail, ya, baru sampai ke injektor. Yang lain, yang konvensional, ya, bedanya di sini. Pompanya di sini beda. Dia pakai injection pump rotary dan injection pump inline. Ya. Fungsinya sama, menekan bahan bakar sampai ke injektor. Ya, menekan bahan bakar sampai ke injektor. Kalau saya tampilkan
Di sini ada tekanan ya. Ini karena dia common rail itu perbedaannya adalah di tekanan. Ya, di sini ada saya buat dua warna. Yang ini yang low, ya ini yang high, tekanan tinggi. Ada animasinya, nanti saya tampilkan animasinya. Animasinya ya muncul ya. Halo. Sudah Pak. Ya, ini animasinya ya kalau saya jalankan ya. Lihat, kalian perhatikan aliran bahan bakarnya. Aliran bahan bakar dari tangki ya sampai ke injektor ya. Nah, ini ya dari bahan bakar dari tangki masuk ke premium pump ya, di filter di sini. Di sini fungsinya untuk menyaring solar ya, bahan bakar dari air ya, dipisahkan di sini ada water sedimenter ya. Kemudian dipompa ke pompa tekanan tinggi. Pompa ini digerakkan 3 buah piston yang digerakkan oleh knob ya, jadi dia memberikan tekanan bahan bakar langsung ke common rail ya. Ini common rail ya, ini common rail. Di sini ada sensor tekanan, ada juga katup pengembali ya. Jika tekanan sensor tekanannya sudah melebihi dari yang ditentukan, maka katupnya akan membuka, bahan bakar akan kembali ke tangki ya. Di sini tekanan di sini konstan, dia di common rail ini konstan. Jadi ketika ECU memerintahkan injektor membuka, maka dia akan mengalirkan bahan bakar ke ruang bakar ya, ke ruang bakar. Oke ya. Gimana, jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak? Izin Pak bertanya. Kalau tidak ada strum dari aki Pak, bisa tidak beroperasi ini Pak? Aki itu supply untuk ECU ya, supply untuk motor starter ya. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa ya, karena motor penggeraknya pompa ini pompa di sini penggeraknya ini kan dari motor di sini ada pompa juga ya. Jadi untuk common rail ada 2 pompa, di tangki juga ada pompa ya. Tapi di sini tekanannya rendah. Ya, itu digerakkan, diaktifkan oleh aki. Ya, diaktifkan oleh aki. Ya, ECU juga diaktifkan oleh aki. Kalau ininya nggak aktif, nah mungkin nanti indikator sensor ini nggak baca. Injektor juga nggak akan membuka karena nggak ada tegangannya ya. Gitu Sam ya. Ada lagi? Iya Pak, artinya ya. Bapak tadi menyebutkan ada sensornya Pak. Iya. Sensornya sama kayak yang motor bensin apa enggak Pak? Sama ya, sama. Di sini ada CKP ya, crankshaft posisi sensor ya, sama itu ya, sistem kerjanya sama. Di sini juga ada knocking sensor, ada sensor suhu. Tapi kita di sini membahas tentang sistem aliran bahan bakarnya. Sensornya yang ada nanti di common rail ya, di sini
di relnya, sensor tekanan bahan bakar. Tuh nanti ya yang kita bahas ini. Jadi kalau kita bahas nanti sensor-sensor yang di sini akan lebih luas lagi nanti ya. Untuk sementara kita bahas sistem kerja bahan bakarnya dulu aja. Oke, Novita? Ya? Iya, Pak. Iya, kalau yang lainnya sama, Novita sama ya. Sensor-sensor lain ada sensor bahan bakar, gas buang, ada sensor CKP, CMP, ada sama ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada ya? Kalau nggak ada, ya coba kita bandingkan common rail ini dengan konvensional. Ya, kita bandingkan dengan konvensional. Ya. Kalau kalian lihat di lapangan, di jalan-jalan, contohnya engine yang konvensional, misalkan pada mobil Isuzu Panther. Ya, itu yang konvensional, atau yang lainnya juga sebenarnya banyak ya, contoh satu aja ya. Panther yang lama ya, yang masih lama ya. Sekarang juga ada yang komodal ya, yang lama ya. Terus kita bandingkan dengan sekarang common rail yang pada Fortuner atau Pajero ya. Itu kalau kita lihat, kita bandingkan, itu suaranya jauh berbeda, ya nggak? Lebih halus dia. Ada cerita dikit dulu ya, seorang ibu rumah tangga, dia biasa pakai mobil diesel sebenarnya, dan dia itu pakai yang diesel yang konvensional, ya. Dia pakai diesel konvensional. Ketika suaminya beli common rail, ya, beli merek F ya, beli merek F, tukar pakai di jalan, dia mau isi bahan bakar ya, karena suaranya mesinnya halus gitu kan, nyaman, akhirnya dia isinya apa, ke premium ya, diisinya ke premium. Dia pikir ini mobil bensin karena suaranya nyaris sama. Ya, itu salah satu contoh ketidaktahuan dari perbedaan antara konvensional dan sistem common rail. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide ini ya. Nah, inilah sistem bahan bakar modal, tadi ada simulasinya sudah. Kemudian nah ini komponennya yang ada di common rail ya, ada pompa tekanan tinggi. Kalau pada konvensional ini pompa injeksi, rotary, dan inline. Kalau ini tekanan tinggi pada common rail. Ini injektor ya. Injektornya juga agak berbeda ya, karena ini lubangnya agak banyak dan kecil, jauh berbeda ya. Dan ada teknik, ini bisa dilihat di modul ya, di modul bisa kalian baca, perdalam lagi di modul. Nah, ini ya common rail, yang disebut common rail ini ya, sebenarnya relnya ini dimaksud, ini yang terima tekanan tinggi dari pompa itu ini ya. Ini yang tidak ada di konvensional ya, kalian pahamin, ini tidak ada di konvensional ya. Ini tekanan bahan bakar, ini ada sensor tekanan bahan bakar. Kalau dia sensornya sudah melebihi dari yang ditentukan, maka dia akan keluar di katup mengembali. Ya, jadi tekanan di sini konstan. Ya, kalau tekanannya konstan berarti bahan bakar yang disemprotkan ketika injektornya buka gimana? Nah, nanti kalian coba cari ya. Ini fuel filter, ya, filter bahan bakar. Bahwa di sini udah, kalau di common rail ini ada dua nih fungsi. Ya, di sini menyaring bahan bakar dari kotoran dan dari air, memisahkan solar dan air. Ya, nanti sini ada sensornya juga, ya, sensor untuk indikator bahwa di sini airnya sudah penuh. Ya, itu ada di indikator di dashboard ya. Nah, sensor yang tadi Bu Novita tanyakan, ya sensornya itu sebenarnya sama dengan yang lain, ya.
dan motor berbensin karena sistem kerjanya motornya sama, ya cuma bahan bakarnya beda. Ya ini. Kemudian kita lihat, nah ini dia real condition ya. Kondisi yang ada di sekitar kita ini sangat sangat jelas ya. Pada mobil konvensional ya, diesel konvensional itu berisik. Ya, susah di starter, gas buangnya udah kelihatan asapnya kemana-mana. Ya. Kemudian tujuan dari common rail itu yaitu ya untuk mengurangi itu. Ya, kita lihat perbedaannya nanti di sini. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, yang saya mau bahas ya tentang noise-nya, berisiknya. Karena yang paling jelas itu pada common rail dan konvensional sekarang udah nggak berisik. Ya, udah nggak berisik. Jadi nanti saya bagi kelompok, kalian bahas nih. Pada sistem common rail, perbedaannya apa? Kok dia jadi nggak berisik? Ya, kok dia nggak berisik? Kalian jangan memperhatikan indikator lain, ya, seperti dianggap mobil ini udah bagus lah, tinggal yang lain-lainnya bagus. Ya, kenapa berisiknya aja? Kenapa berisiknya aja yang kalian ungkapkan di situ pada sistem ya, pada sistem common railnya ya. Gak usah kayak yang lain. Kalau yang lain gue berisik karena bodinya ini, karena ya itu dianggap tidak ya, dianggap sudah bagus. Ini bersumber dari berisiknya ini. Begitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain? Novita? Berarti diesel yang konvensional itu pasti semuanya berasap ya Pak? Iya, berasap, udah pasti. Karena kemarin kan kita bahas di konvensional, karena proses pembakarannya memang menghasilkan asap. Ya, karena dia kan dari bahan bakar ya. Nah, hari ini saya bagi kelompok, 2 kelompok aja, ya 2 kelompok. Yang kelompok pertama Bu Novita, ya, anggotanya itu Pak Mas Suli, Mas Yudi, Pak Ahmad. Yang kedua Bu Dwi, Pak Sam, Pak Kadek, Pak Jainul. Ya. Nah, analisa nih, kenapa mobil common rail getarannya lebih dikit atau nyaris nyaman timbang konvensional? Ya, kalian boleh cari sumber-sumber dari yang lain ya, dari internet ada ya, dari modul juga sebenarnya ada itu kalau dibaca ya. Begitu. Ada yang tanyain? Ayo. Siapa paham tugasnya Pak? Paham ya. Nanti dia yang kerja. Nah di Classroom saya udah share itu juga LKPD ya, buat bantu kalian mengerjakan tugas. Jadi situ bisa buat bantuan kalian mengerjakan tugas. Jadi pada sistem ini apa sih perbedaannya, pengaruhnya sama apa nanti, seperti itu. Itu ya. Paham ya? Jadi nanti kita ketemu lagi ya. Kita diskusi dulu nih di Classroom ya. Boleh lewat WA atau apa ya, boleh ya. Nanti jam 12 ya. Kita kan 8 jam pelajaran nih. Ya kalau dari pagi dari jam 8 sampai jam 12 selesai ya. Ya jadi terakhir kita gunakan untuk gimmick lagi. Ya, untuk membahas tentang hasil diskusi dan mencari informasi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lewat di forum diskusi Classroom, nanti saya ikut situ. Atau dengan WA juga boleh. Ya. Oke ya. Nggak ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada untuk gimmick hari ini saya tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi jam 11. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gabung ya di debate lagi ya. Siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ketemu lagi nih kita ya. Gimana diskusinya tadi? Lancar ya? Lancar, Pak. Nah, ada yang Aman Pak, aman. Ada Adwi yang kerja. Nah, ada yang masih diskusi nggak nih? Kayaknya udah ada semua nih ya. Sudah Novita, sudah Mas Suli, udah Mas Yudi, Ahmad, Sam, Dwi, Kadek, udah semua nih ya. Gimana? Ada kendala? Nggak ada ya? Udah selesai semua? LKPD-nya udah selesai semua dikerjakan? Sudah, Pak. Di sini kendalanya hujan deras ini, Oh, Pak. hujan deras ya, sinyalnya ya. Oke. Di LKPD sebenarnya nggak ini apa itu bantuan aja ya, saya tampilkan di LKPD-nya. Ya, di LKPD yang saya sudah share pagi itu ya itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan ya. Kegiatannya itu kalian menyebutkan komponen sistem bahan bakar Common Rail. Ini dasar ya. Jadi kalau kalian nggak tahu fungsinya, nggak tahu nama komponennya ya nggak mungkin kalian untuk menganalisa permasalahan yang tadi sudah diungkapkan ya, kenapa getaran Common Rail lebih halus ya. Yang kedua fungsinya ini, fungsi komponennya ya. Premium pump fungsinya buat apa, pompa tekanan tinggi fungsinya apa, relnya ini ya, Common Railnya ini fungsinya apa, injektornya apa. Saya tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk analisa kalian ya. Sebutkan secara beruntun komponen-komponen yang tadi ya. Pada saat penggantian salah satu injektor jika melewati proses registrasi, maka yang akan terjadi pada sistem bahan bakar Common Rail harus dipertahankan nilai tekanan. Nah, di relnya harus nilai tekanannya harus dipertahankan ya, sehingga tujuan jumlah bahan bakar yang disemprotkan kuantitasnya sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu jelaskan sistem mempertahankan agar tekanan pada rel selalu konstan ya. Sistemnya apa untuk mempertahankan sistem supaya konstan? Nah, ini yang indikator-indikator untuk analisa permasalahan tadi ya. Oke. Sekarang kelompok 1 gimana analisanya kelompok 1 tentang permasalahannya itu? Sudah selesai kelompok 1 kan? Kelompok 1? Iya, Pak. Gimana? Novita ya, tua kelompoknya nih. Gimana? Udah dikerjain, Nop? Analisanya, Nop? Sebagian, Pak. Gimana? Hasil analisanya gimana, Nop? Yang ini tadi kenapa tidak bergetar ya, Pak? Iya. Iya, karena ada di Common Rail itu tadi ada yang namanya sensor. Jadi bahan bakarnya tekanannya lebih stabil, Pak. Iya. Sehingga pembakarannya lebih efektif. Iya. Karena pembakarannya lebih efektif, makanya getarannya rendah. Begitu, Pak. Mantap sekali, Novita. Tepuk tangan buat Novita. Ya, bagus sekali penjelasannya Novita nih ya. Oke, kelompok 1 ada yang mau nambahkan lagi? Ya, tapi udah sangat jelas tadi ya. Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Mas Suli, Mas Yudi, atau Ahmad? Ya, gimana Mas Suli? Enggak ya?
Ya. Bagus ya. Kalau ini saya tanya dulu yang kelompok 2, analisanya gimana? Jadi kalau kelompok 1 tadi karena penyemprotan bahan bakarnya konstan ya, stabil ya, sehingga pembakarannya merata, bagus ya. Kalau kelompok 2 analisanya gimana kelompok 2? Pak Sam atau Bu Dwi atau yang lain anggota kelompoknya ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya. Baik, saya coba menyimpulkan Ya. dari hasil diskusi kami. Karena ada 6 penyebabnya, Pak, sehingga bunyinya kasar di yang konvensional. Yang pertama karena suplai bahan bakarnya agak kurang tekanan, kadang lebih, sehingga bisa saja terjadi knocking, jadi itu bisa kasar, Pak. Yang kedua karena bisa saja terjadi akibat kebocoran kompresi. Selanjutnya komponen yang ada di common rail, Pak, itu lebih istilahnya lebih canggih, artinya diperbaharui sehingga suaranya lebih halus. Selanjutnya kan ada sensor-sensor juga, Pak, yang mengatur semua, artinya semua komponen saling berkaitan mengakibatkan suara hasil pembakaran itu lebih sempurna. Mungkin itu, Pak, dari kelompok saya, Pak. Bagus sekali Pak Sam kelompok 2 ya. Tepuk tangan buat Pak Sam dan kelompok 2-nya. Ya, bagus sekali ya jawabannya, hasil diskusinya. Saya rasa sangat bagus dan sangat terarah ya. Kalau saya lihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini ada kesamaan nih. Ya, ada kesamaan hasil analisa. Ya, ada persamaan. Ya. Perbedaannya itu ya mungkin pada waktu diskusi kalau dilihat dengan tadi saya sudah bilang tidak ada permasalahan luar ya, seperti yang tadi masalah komponen yang rusak, kompresinya itu dianggap tidak ya, dianggap karena ini mobil bagus, tidak ada permasalahan ya. Kita yang analisa sistem bahan bakarnya gitu. Nah, kalau dari 2 analisa kelompok 1 dan 2 ya, ada kesamaan itu di tekanan bahan bakar ya, karena memang perbedaan antara konvensional dan common rail di tekanannya ya. Tekanan bahan bakar ya di common rail tekanannya tinggi dan konstan, sehingga bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar itu sama, silinder 1, 2, 3, 4 dan seterusnya jumlahnya sama. Kalau yang konvensional kan enggak ya, yang konvensional itu kan bahan bakar disemprotkan oleh tekanan kompresi dari pompa ya. Kadang tekanan pompa jumlahnya karena dia tekanannya enggak sama antara ada pipa delivery-nya, sehingga bahan bakar yang disemprotkan enggak sama antara silinder 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga terjadi berisik ya. Kalau Pak Sam bilang tadi ya mungkin knocking ya, jelas dia tidak sama antara kompresi 1, 2, 3, 4 tidak sama, sehingga jadi berisik ya. Dan tambahkan lagi dengan Pak Sam dengan Sam bilang tadi teknologi ya. Jadi teknologi sebenarnya udah lama ya, komodel itu udah lama ya, seperti tadi saya tayangkan kan udah dari tahun berapa udah ada ya, cuman teknologinya disempurnakan gitu ya. Oke, hasil diskusi kelompok 1 ya sudah bagus tadi, kelompok 2 juga sudah bagus dan hasilnya ada persamaan. Kalau begitu bisa disimpulkan ya hasil diskusinya. Gimana Pak Bu Dwi? Kesimpulannya gimana Bu Dwi dari hasil diskusi tadi kelompok 1, 2 dan yang lain? Kesimpulannya itu Pak, lebih halus suaranya dari common rail daripada yang bahan bakar diesel konvensional. Iya.
seperti itu, Pak. Karena teknologinya sudah lebih baik lagi. Oke, ya, bagus sekali Bu Dwi ya. Tangan Bu Dwi. Ada lagi yang lain bisa menambahkan? Pak Kadek? Pak Kadek gimana nih? Aduh, jangan semangat Ya, nih, Pak. Kadek nih. Ya, gimana Kadek? Gini Pak, kalau yang Common Rail itu menggunakan sedikit komponen yang mekanis Pak, karena di sana banyak menggunakan komponen elektronik Pak. Begitu Ya, kesimpulan saya Pak. oke. Makasih Pak. Ya. Oke, ya. Udah lengkap ya. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang tadi itu kesimpulan dari tekanan dan teknologi ya. Tekanan tadi disimpulkan oleh Bu Dwi ya, yang teknologinya disimpulkan tadi oleh Pak Kadek. Ya. Jadi begitulah hasil diskusi hari ini ya, kesimpulan yang kita dapat. Dan selanjutnya tolong ya LKPD-nya tetap dikerjakan perorangan, nanti diupload di Classroom ya. Saya tunggu pada 3 hari lagi paling telat ya. Kita lanjut nanti sebelum selesai saya juga akan kirim link untuk evaluasi pada KD Common Rail. Ya, jadi ada beberapa soal ya yang perlu kalian kerjakan. Nanti saya kirim linknya berupa di Google Form. Ya, kalian kerjakan. Ya, hari ini harus dikerjakan ya. Saya kasih batas waktu sampai jam 12. Hari ini harus selesai. Setelah itu saya sudah tutup linknya. Ya, selesaikan itu. Kalau nanti hasil evaluasinya ada yang kurang memuaskan ya, nanti saya akan kasih linknya juga pada 2 hari selanjutnya ya untuk remedial ya, remedial dan pengayaan saya akan kirim di Classroom. Kalian boleh kerjakan di situ ya. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada lagi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pemeliharaan dan perbaikan sistem Common Rail ya, pemeliharaan dan perbaikan ya. Bertanya, Pak. Iya Ibu. Nanti kan ada soal ya, Pak. Iya. Itu nilainya harus berapa, Pak? Ya, di situ ada 10 soal ya. Ada 10 soal, poinnya itu 1 ya. Kalau kalian KKM-nya 75 ya. Kalau kalian betul 75% ya kalian lulus ya. Kalau enggak kurang dari itu nanti kan remedial. Remedial nanti saya kirim di Classroom. Oke ya. Kalian tanyakan lagi? Yang tidak remedi gimana, Pak? Pengayaan, saya kirim juga nanti ada bahan untuk pengayaan bacaan di situ tentang pemeliharaan. Gitu. Udah ya? Ada lagi? Cukup sekian mungkin hari ini ya, saya akhiri dengan ya. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama memberikan aplaus untuk Pak Eriono. Ya, terima kasih Pak Eriono sudah tampil untuk sesi ketiga di hari pagi, mulai pagi tadi sampai siang ini ya. Jadi penampil terakhir untuk sesi pagi ini. Berarti kita masih ada sisa 2. Ya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan ke Ibu Novita untuk memberikan masukan atau penguatan untuk Pak Bu Dwi. Ibu Novita ya. Bu Dwi. Pak. Ibu Dwi, maaf Ibu Dwi ya, mohon maaf. Ya Ibu Dwi, silakan Ibu Dwi. Iya, Pak. Terima kasih.
Tadi penampilan dari Pak Eriono sangat bagus sekali, Pak. Pendahuluannya juga sudah menyampaikan salam, menyapa, mengabsen siswanya juga sudah, terus memberikan informasi tentang LKPD, link absen juga sudah. Mungkin motivasinya yang kurang kelihatan lagi ya Pak Eri ya. Apa tadi motivasi kesehatan itu saja Pak? Enggak, motivasinya itu setelah saya tampilkan common rail mekanik Pak, Bu. Jadi ke Oh, depan yang- itu kita itu bakalan ke depannya bakalan nggak bakalan speed job lah untuk calon-calon mekanik gitu. Oh, Untuk siap, belajar siap. biar lebih semangat belajar, Bu. Ya. Kemudian tulisan common rail Pak. Oh iya. COMMONRAIL. Tadi tulisannya REIL. Oh, Ya, tadi Iya, ada beberapa Pak yang ditulis seperti itu. oke, iya. Selanjutnya untuk video persepsi yang awal itu ya Pak, sama seperti saya kemarin, belum ada penjelasan dari guru. Oh iya. Iya, Bu. Terus Pak Eri sudah membandingkan komponen diesel konvensional dengan yang baru. Sudah video ketika penjelasan materi itu sudah sangat baik, sudah menjelaskan komponen dan fungsinya, alurnya juga sudah. Saya rasa penutupnya juga sudah bagus, Pak. Itu cukup itu saja Pak Mansur dari saya. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Ya. Oke, tadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi yang merupakan tambahan atau masukan yang positif buat kita semua. Jadi baik, jadi saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi. Jadi pada intinya pada saat membuka pelajaran saya rasa tidak ada masuk, sudah dapat semua di situ Pak. Motivasi juga, oke. Jadi sudah memberikan motivasi ke siswa tentang pentingnya mempelajari common rail untuk masa depan siswa sebentar pada saat terjun ke dunia industri atau ke bengkel sebentar ya. Jadi harapannya Pak Eri pastinya bahwa dengan mempelajari common rail ini ya akan membuka peluang ke siswa untuk bisa terlibat pada saat temannya sudah tamat dan bekerja di bengkel. Ini merupakan motivasi awal ke siswa untuk bisa fokus di pembelajaran ini. Jadi harapannya jadi terus tadi di persepsi oke lah sudah di ini berikan persepsi secara ini bakal sudah ditampilkan satu slide khusus untuk persepsinya dan diberikan secara konseptual apa yang menjadi sasaran dari pembelajarannya. Kemudian tujuan saya rasa sudah relevan dengan indikator pokok-pokok materi bahkan sudah runtut bahkan sudah dijelaskan lebih jauh dan sudah disampaikan Pak juga Pak ke siswa bahwa modulnya ini sudah dikirimkan juga ke siswa untuk materi ini dengan LKPD-nya sekalian. Karena sudah apa ya menyampaikan materi-materi pokok itu sudah disampaikan bahkan sudah dijelaskan juga lebih agak detail juga tadi sudah disampaikan materi pokoknya di kegiatan intinya. Oke. Sudah bagus Pak. Kalau teknologinya sudah pasti Pak, jadi unsur hoaxnya di situ sudah dapat karena ya ini teknologi dari common rail ini ya sudah pasti lebih bagus dari teknologi sebelumnya.
jadi sudah mengantar siswa untuk bisa berpikir kritis di situ untuk membandingkan antara command rail dengan yang konvensional. Kemudian langkah-langkah ini mengerjakan job sheet-nya juga sudah, ya, membimbing siswa ke sana untuk mengerjakan job sheet. Ya, contoh realnya juga sudah, bahkan ini sudah dihubungkan dengan lingkungan, ya, jadi sudah dapat hubungannya dengan lingkungan sekitar, ya, suara berisik dengan asap yang lebih terkontrol dengan teknologi command rail ini. Saya rasa sudah dapat di situ, Pak. Terima kasih, Pak, ini teknologinya. Kemudian ya dengan masyarakatnya sudah pasti, karena yang akan mendengarkan noise dari mobil yang menggunakan command rail ini pasti lebih adem, Pak, ya, lebih ini daripada yang konvensional. Kemudian di pendekatannya tadi sudah oke, jadi sudah mencerminkan pembelajaran yang aktif, ya, siswanya sudah aktif, sudah pasti juga sudah saintifiknya sudah dapat di situ, ya. Sudah juga mengembangkan bagaimana siswa itu bisa berinteraksi dengan siswa lainnya, berdiskusi, ya, bahkan sudah memberikan stimulan atau merangsang siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Ya, namun masih kurang di ini, itu memberikan menumbuhkan keceriaan ke siswa, ini masih perlu digali lagi barangkali di situ, Pak, dikembangkan sebentar pada saat sesi pelaksanaan pembelajaran berikutnya, bagaimana caranya menumbuhkan keceriaan ke siswa ini belum dapat ini. Kemudian gesturnya juga, gestur tubuhnya, Pak, ini masih perlu dikembangkan juga barangkali, Pak, ditingkatkan lagi, Pak, gestur tubuh. Iya, Pak. Ini ya menjadi catatan juga bahwa pada saat kita mengajar kita dituntut untuk bagaimana supaya anggota tubuh ikut memberikan informasi lah kita. Ya, jadi intinya di situ, dari tubuh juga, di anggota tubuh diharapkan untuk bisa berperan aktif pada saat kita memberikan pelajaran ke siswa. Ya, namun karena ini daring, oke lah, kita terbatas dengan gerakan-gerakan tadi, ya, tapi nanti kalau pelaksanaan pembelajaran berikutnya secara tatap muka, ya, jadi untuk semua teman-teman Bapak dan Ibu, ya, sedapat mungkin gestur tubuhnya ditampilkan untuk bisa menarik perhatian siswa, ya. Jadi intinya di situ sebenarnya bagaimana caranya siswa tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, karena ya muaranya ini kan ke siswa juga. Ya. Kalau penilaian proses ini medianya oke, sudah dapat. Kemudian memantau kemajuan belajar siswa sudah dikontrol, Pak. Penilaian saya rasa sudah bagus, penilaian, apalagi sudah diperkuat lagi dengan pertanyaan dari Ibu Nopi, ya, jadi di situ tadi Ibu Nopi memperkuat lagi di situ untuk penilaian kegiatan belajarnya, ya, hasil belajarnya tadi. Kalau pengalaman kelas saya rasa sudah tadi, Pak, secara klasikal tadi sudah di ini. Bahasa oke lah, Pak, ya, suara sudah pas di telinga saya. Kalau saya pribadi sudah pas di telinga saya. Ya, kalau ini juga kepekaan sosial sudah nampak juga, Pak, sudah bagus, sudah dapat, ya, dengan merasa ini ke siswa, peduli terhadap siswa, mendengarkan secara individu tadi.
Ya, jadi ini juga sudah memberikan juga apa ya, apresiasi ke siswa. Ya. Di penutup, siswa sudah diajak untuk membuat rangkuman, sudah dapat Pak, presiden sudah. Kemudian rencana tindak lanjut untuk kegiatan berikut sudah, dan kegiatan pengajian. Jadi secara umum Pak, ya alhamdulillah hampir sudah dapat semua. Ya, namun ya dari masukan dari Ibu Dwi tadi, ya mudah-mudahan ke depan pelaksanaan pembelajaran yang Pak Eri khususnya dan kita semua pada umumnya ya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi untuk kegiatan kita ini akan dasarnya adalah di kisi-kisi yang sudah dikirimkan. Jadi untuk masukan-masukannya itu tidak lepas dari kisi-kisi yang diberikan tadi. Ya, jadi masukan ini untuk kita semua. Saya juga, karena saya sebagai guru juga, ya mudah-mudahan ya kita di tempatnya ini untuk di kesempatan ini saling berbagi. Jadi intinya saya bukan menggurui, tapi kita saling berbagi. Ya, jadi saling mengingatkan dan berbagi. Jadi saya rasa itu, jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Pak Eri atas tampilannya pada sesi terakhir di pagi hari ini sampai jam ini. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Pak, dan juga Ibu Dwi dan teman dan Bapak dan Ibu Dwi yang lain. Assalamualaikum Pak Saruna, sudah bergabung kembali Pak Saruna. Waalaikumsalam Pak, baru istirahat juga di sini Pak. Oke, ya, jadi tadi agak lambat tadi, jadi sudah tampil semua, ketiga-tiganya sudah tampil Pak untuk sesi dari pagi tadi. Iya. Ya, jadi kita lanjutkan barangkali waktunya bagaimana Pak? Kita tambah sedikit 15 menit barangkali Pak dari jam 1 untuk sesi boleh siang. Dari ya, Pak bisa Saruna, 13. Bisa 13.30 Pak. Bisa 13.30. Ya, jadi pas selesai salat asar ya, oke Pak. Bisa. Iya. 13.30. Oke. Iya. Kasihan juga teman-teman tidak istirahat. Iya, Pak. Terutama Pak Mansur ini dari pagi nih. Udah lama biasa Pak. Iya. Iya. Oke, jadi silakan ditutup Pak barangkali. Baik Pak. Baik, jadi tadi kebetulan saya beraktivitas di pinggiran sawah tadi ini. Dan saya terus menyimak Pak, makanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas atensinya, atas semangatnya, dan terima kasih kepada senior saya Pak Mansur yang membantu teman-teman sekalian dalam kegiatan kita dari pagi sampai siang ini. Jadi saya kira tinggal 2 yang belum, yaitu Pak Mas Yudi sama Pak Muhammad Zainul Muhtadin. Jadi kita sepakat jam 13.30 Pak ya. Iya. 13.30 kita lanjutkan kembali, mudah-mudahan kita bisa on time, dan teman-teman yang menjadi penyaji nanti bisa juga menggunakan waktu dengan tepat supaya kita tidak terlalu lama di dalam forum. Baik, saya kira seperti itu Pak dari saya Pak Mansur. Mohon maaf. Mungkin juga nanti saya Pak hanya membuka forum baru dilanjutkan Pak.